Selamat pagi adik-adik, selamat kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GPDI Tabanan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa ya. Ikut Kakak Dewi berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami mau beribadah kepadamu. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada di sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah, tentunya semua sehat-sehat. Dan pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri semua. Mari kita angkat satu pujian. Halo, apa kabar? Kita bergembira. Semua bersemangat ya.
Ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, silahkan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Tante Rita. Halo adik-adik GAPP, Tabanan yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak bagi Tuhan, kita sudah bertepuk tangan bagi Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah duduk yang baik, duduk yang manis, dan dengarkan cerita firman Tuhan ya. Hari ini cerita firman Tuhannya Tante Rita beri judul yaitu Yesus sanggup menolong. Nah, bersama Tante Rita ya, kita akan baca bersama-sama tema firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Tante Rita hitung sampai 3 dan kita baca bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Yesus sanggup menolong. Nah, puji nama Tuhan. Adik-adik, pernah nggak ditolong sama orang? Atau adik-adik mungkin pernah menolong orang? Saat kita di dalam kesusahan, saat kita melakukan sesuatu yang berat, yang mungkin rasanya kita nggak bisa. Wah, tetapi kita ditolong oleh orang. Pernah nggak? Ya, adik-adik, pada pagi hari ini kita mendengarkan cerita bahwa kita punya Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita ya. Di dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin adik-adik saat adik-adik di sekolah, adik-adik belajar atau dikasih tugas sama guru-guru. Mungkin kita sering berkata, wah saya nggak bisa untuk mengerjakan itu. Gimana caranya ya? Terus tidak ada teman-teman yang menolong, guru-guru juga tidak mau membantu. Nah, jangan lupa adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Karena itu, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Dia Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Ya, hari ini kita akan melihat tentang seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Orang itu begitu rindu untuk disembuhkan adik-adik ya. Dia begitu rindu untuk bisa berjalan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang menolong. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus bisa menolong orang lumpuh itu. Dan pada akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Nah, kita melihat tayangan selanjutnya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu dan berjalan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang seorang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Dia sudah berapa tahun tidak bisa berjalan? 38 tahun. Nah, adik-adik ya, dia sangat rindu untuk berjalan, tapi tidak ada satu orang pun yang mau membantu dia. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus adalah Yesus yang sanggup menolong setiap orang yang mau datang kepada dia ya. Satu pelajaran yang indah buat kita semua adik-adik ya. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, saat kita diberikan tugas yang berat mungkin, atau saat kita di dalam kesusahan, atau mungkin saat kita sakit, jangan lupa kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita semua ya. Puji nama Tuhan adik-adik, itulah cerita firman Tuhan. Dan hari ini Tante Rita akan memberikan adik-adik satu ayat hafalan yang terdapat di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-23. Bunyinya, segeralah menolong aku ya Allah keselamatanku ya. Puji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun sekali lagi, mari kita mau selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena kita punya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semua di dalam sikap berdoa dan ikutin Tante Rita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami semua. Kami sudah beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan tutup ibadah sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan adik-adik. Selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.